Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin, alhamdulillah pada hari ini Allah kembali memberi hidayah kepada kita untuk hadir ke majelis ilmu, dan kita meyakini bahwa amalan yang sedang kita jalankan saat ini adalah sebuah ibadah yang berpahala besar. Setiap majelis ilmu akan ada malaikat-malaikat yang menaunginya dan mendoakan ampun. Ya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memberikan doa kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang belajar dan mengajarkan kebaikan. Tema kita pada hari ini adalah tentang menggapai husnul khatimah. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah mendengar, bagi yang belum, semoga ini menjadi sebuah pengingat. Bagi yang sudah, semoga ini menjadi bahan murojaah. Jadi husnul khatimah itu adalah kematian yang baik, ya. Husnul artinya kebaikan dan khatimah berarti penutup. Jadi husnul khatimah ini artinya berarti penutup, akhir penutup yang baik. Sehingga kalau seseorang sudah bisa menutup hidupnya dengan kebaikan, berarti dia termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Nah, kenapa kita harus berusaha menggapai husnul khatimah? Paling tidak ada dua alasan yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Ibnu Battal. Ya, Ibnu Battal menyebutkan dirahasiakannya akhir seseorang, akhir hidup seseorang, ada dua hikmah. Kenapa? Seandainya manusia mengetahui akhir amalnya, jadi setiap orang sudah tahu akhir hidupnya itu apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, maka dia akan menjadi sombong dan malas untuk beramal. Ini kata Ibnu Battal rahimahullah. Dua rahasia, dua hikmah, yaitu agar manusia tidak sombong dan tidak malas. Jadi kalau semua orang sudah tahu akhir hidupnya apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, kalau yang sudah tahu di akhir hidup saya akan husnul khatimah, maka dia akan sombong. Dia akan membanggakan dirinya. Ya, sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian dia juga akan malas. Dia nggak usah banyak-banyak beramal, berusaha, karena dia sudah tahu akhir hidupnya dia pasti mati dalam kondisi kebaikan. Ini seperti kalau ada orang yang kuliah misalnya, ya, di akhir perkuliahan semua mahasiswa pasti lulus, mau yang rajin mau yang tidak rajin, semuanya pasti lulus asalkan dia bayaran. Maka ini akan membuat seorang mahasiswa akan malas dan sombong. Ya, kalau yang malas, dia akan bermalas-malasan karena sudah tahu pasti akan lulus. Atau semua siswa yang sekolah pasti naik kelas. Semua yang sekolah pasti naik kelas. Atau semua karyawan pasti dapat kafalah. Ini akan membuat dia malas dan sombong. Ya, yang kaya dia akan cukup mengandalkan kekayaannya, dia bayar, yang penting saya bayaran, dan nanti akhirnya juga saya akan lulus, begitu ya. Jadi ini kata Ibnu Battal rahimahullah, seseorang dirahasiakan mengetahui akhir kehidupannya apakah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah, agar seseorang tidak sombong dan tidak malas. Yang sekarang ini taat, yang sekarang soleh, jangan sombong dulu, begitu maksudnya ya. Yang sekarang sudah punya hafalan banyak, yang sekarang sudah punya ibadah banyak, yang sekarang sedekahnya banyak, jangan sombong dulu. Karena
rahasia kematian kita itu nggak ada yang tahu. Apakah hidayah ini masih akan terus melekat pada diri kita, ataukah nanti di pertengahan jalan akan hilang? Karena bukti-bukti sudah banyak. Salah satu bukti nyata adalah iblis laknatullah alaih. Selama sekian tahun iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata di pertengahan perjalanan kehidupannya imannya hilang. Karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perintah agar dia sujud kepada Adam alaihi salam. Tapi karena tidak sanggup menghadapi ujian, akhirnya hilang imannya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun manusia. Belum tentu gitu ya. Belum tentu kita yang sekarang berada di jalan dakwah misalnya ya. Di jalan dakwah, di barisan para mujahidin dakwah, apakah akan terus berada di jalan ini sampai akhir hidup kita? Atau bahkan hidayah iman, apakah hidayah iman masih bertahan dalam diri kita sampai akhir hayat kita? Nah ini nggak boleh sombong. Kita harus tawadhu dan terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus terus semangat. Ya, semangat, jangan malas beribadah. Kejar harapan tertinggi kita, yaitu masuk surga. Sebagaimana yang sudah kita tahu, keutamaan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati seorang manusia. Dengan angan-angan setinggi apapun, surga itu masih di atasnya. Kemudian alasan yang kedua, ya, bahwa kita harus mengejar husnul khatimah adalah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Ya, kita nggak boleh mati kecuali mati dalam kondisi muslim. Ini berarti kita diperintahkan untuk mengejar husnul khatimah, mempertahankan keislaman kita sampai akhir kehidupan kita. Jangan murtad di tengah jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang diremehkan ya, oh saya mah nggak mungkin murtad. Kata siapa? Saya insya Allah nggak akan murtad. Siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Ya, berapa banyak kita lihat orang-orang murtad karena banyak hal ya, baik ujian kehidupan yang dia hadapi di dunia atau tekanan-tekanan dan segala macam, membuat dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak murtad, anak-anak kita juga harus diusahakan. Berapa banyak orang-orang tua yang alim, yang saleh, tapi anak-anaknya murtad. Nah ini juga sangat mengkhawatirkan. Jadi kita harus berjuang bukan hanya mempertahankan keislaman kita, tapi juga mempertahankan anak keturunan kita. Dan ini pun dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu sangat mengkhawatirkan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini bentuk kekhawatiran karena nggak ada yang menjamin. Nabi Ibrahim sampai akhir hayatnya dalam kondisi mukmin, begitu juga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhir hayatnya dalam kondisi mukmin. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak cucuku dari menyembah berhala. Itu bentuk kekhawatiran. Ya, karena kemurtadan itu sangat merugikan. Kenapa sangat merugikan? Mari kita perhatikan di surah Al-Maidah ayat ke-5, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir terhadap iman, maka sungguh telah gugur amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini merugi gitu. Kalau kita mati dalam kondisi murtad, kufur kepada Allah, merugi. Amal kita akan hilang, terhapus. Sia-sia apa yang kita perbuat. Kemudian alasan yang ketiga, ya, kenapa kita harus mengejar husnul khatimah? Bahwasannya tadi ada orang-orang yang memang
sudah banyak melakukan amal penghuni surga, tetapi di akhir hidupnya hidayah itu hilang. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini alasan yang ketiga, karena adanya fakta-fakta bahwa orang-orang saleh di akhir hidupnya kesolehannya hilang. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Demi Allah, sampai-sampai Nabi bersumpah ya, demi Allah, ini untuk menekankan benar-benar terjadi ini. Ada di antara kalian seseorang yang melaksanakan amal ahli surga sampai antara dia dengan surga jaraknya tinggal sehasta. Sehasta itu jarak dari siku ke pergelangan tangan ya. Tinggal selangkah lagi begitu kira-kira mau masuk surga, tetapi ternyata di akhir hayatnya dia kehilangan iman. Catatan takdir mengubah akhir hidupnya sehingga dia melaksanakan amalan penghuni neraka, sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang melaksanakan amal penghuni neraka, di akhir hidupnya sudah hampir wafat, hidayah menyapanya, dia melaksanakan amal ahli surga, dan dia pun masuk ke dalam surga. Nah, ini alasan yang ketiga. Kemudian juga alasan yang keempat, bahwa Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan dulu kagum dengan melihat kesolehan seseorang semasa hidupnya sebelum mengetahui akhir hayatnya. Ya, Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat akhir amal di akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amal saleh yang seandainya dia mati dia masuk surga, akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek gitu. Begitu juga kita jangan dulu ya berpandangan sebelah mata gitu kepada orang-orang yang kita lihat sehari-harinya dia melaksanakan kemaksiatan, yang mana dengan kemaksiatan itu kalau dia mati maka dia masuk neraka. Akan tetapi bisa jadi dia berubah dan beramal dengan amalan saleh di akhir hayatnya, sehingga dia bisa masuk surga dengannya. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini mengingatkan bahwa kita nggak boleh terlalu takjub ya melihat seorang yang saleh. Melihat seorang yang saleh terlalu takjub, kita langsung berhusnuzon atau memvonis bahwa oh dia pasti ahli surga. Nah, ini biasanya sering ya kita saksikan orang-orang yang al-ghulu fis salihin di jamaah-jamaah tertentu, sampai mereka mengklaim ini gurunya pasti masuk surga. Nggak mungkin guru saya ini masuk neraka, pasti benar ini. Belum tentu, karena di akhir hayatnya kita belum melihat kondisi kematiannya. Dan ini terbukti. Ada sahabat Nabi yang takjub melihat prajurit yang sangat pemberani. Ada prajurit yang sangat pemberani, dia berperang sampai-sampai dia menyangka ya, para sahabat maksudnya ya, para sahabat menyangka ini prajurit pasti masuk surga ini. Tetapi sangkaan para sahabat ternyata keliru. Ternyata kata Nabi SAW, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Siapa di antara kalian yang mau melihat calon penghuni neraka, ya, ayyanzura ila rajulin min ahlin nar, siapa yang di antara kalian mau melihat penghuni neraka, lihat laki-laki ini. Kaget kan para sahabat, loh kok bisa? Ini orang sangat pemberani, berperang dengan gagah berani, berjihad, membela agama Islam. Akhirnya karena rasa penasaran, para sahabat memperhatikan gerak-gerik kehidupan dia. Kemudian ketika di tempat yang sepi, laki-laki ini ternyata tidak kuat menahan luka-luka yang dialami dalam peperangannya. Akhirnya dia pun menusukkan pedang itu ke dadanya sampai tembus ke belakang, dan dia mati karena bunuh diri. Nah, ini hadisnya juga sahih ya. Ini hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan fakta adanya orang-orang yang di akhir hayatnya su'ul khatimah,
walaupun semasa kehidupannya melaksanakan amal saleh, sehingga tidak boleh ada yang merasa aman, merasa sombong, merasa pasti masuk surga. Nggak boleh. Ini alasannya, karena amal seseorang bisa berubah di akhir hayatnya. Memandang orang lain saja kita tidak boleh takjub atau merendahkan, apalagi memandang diri kita sendiri. Memandang diri kita sendiri juga nggak boleh. Kita memandang diri kita takjub dengan kesolehan kita, takjub dengan semangat kita, tidak boleh. Ya, begitu juga kita memandang rendah orang lain nggak boleh, memandang rendah diri sendiri juga nggak boleh. Kita memandang rendah diri sendiri, menganggap saya mah kayaknya nggak akan masuk surga. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah banyak bukti orang-orang yang kelihatannya nggak pantas masuk surga, ternyata di akhir hidupnya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia bisa mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kita harus mengejar husnul khatimah? Karena hati manusia itu senantiasa berbolak-balik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna quluba bani Adam kullaha baina asbaini min asabi'ir rahman. Yusarrifuhu haitsu syaa." Sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini hadis menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan dan jari jemari. Ya, Allah memiliki dua tangan dan Allah juga memiliki jari. Ya, kalau dua tangan itu ada di Al-Qur'an. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Tentunya kedua tangan yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Begitu juga Allah memiliki jari yang bisa membolak-balik hati manusia, dan Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dan ini sudah kita alami ya. Hati kita itu dari mulai kita lahir sampai kita di umur sekarang, kita pasti pernah merasakan hati berbolak-balik. Kalau hatinya lagi semangat, datang ke majelis ilmu semangat, siapapun penceramahnya kita datang. Tapi kalau hatinya berbolak-balik, Allah balikkan hati kita kepada kecondongan hawa nafsu, kita nggak semangat ngaji. Walaupun penceramahnya orang terkenal, kita nggak semangat. Atau ketika panggilan azan, ketika hati kita lagi baik, lagi semangat, imannya lagi kuat, ya, belum azan sudah wudu, sudah masuk masjid. Tapi kalau hatinya lagi lalai, hati kita berbolak-balik, ya, sudah mau qomat, belum juga bangun dari tempat duduk, masih sibuk scroll Facebook misalnya, ya. Facebook bikin masbuk. Itu menunjukkan bahwa hati berbolak-balik. Makanya ketika hati kita berbolak-balik, kita minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi hati kita kepada kondisi hati yang ideal, hati yang condong kepada kebaikan. Sehingga Nabi SAW berdoa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, balikkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi setelah hati kita berbolak-balik ini, kita minta kepada Allah, ya Allah, balikkan lagi hati kami dalam kondisi ketaatan kepadamu. Begitu. Ketika hatinya berbolak-balik lagi, minta lagi kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah hati kami dalam kondisi hati yang senang berbuat ketaatan kepadamu. Begitu terus. Ini fluktuatif, ya, fenomena kehidupan kita, hati berbolak-balik. Sehingga ini menjadi alasan kuat kita harus berusaha mengejar husnul khatimah, kematian penutup kehidupan yang baik. Karena innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi SAW. Amal-amal itu tergantung penutupnya. Nah, kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama ialah
dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Tapi ini nggak mudah. Nggak mudah. Orang yang di akhir hayatnya yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tergantung di kehidupannya. Apakah selama hidupnya dia menjalankan konsekuensi la ilaha illallah atau tidak? Kalau yang selama hidupnya tidak pernah menjalankan kandungan konsekuensi la ilaha illallah, maka berat dia mengucapkannya. Dan sudah ada buktinya. Siapa buktinya? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ketika sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut ditalkin oleh Nabi, Rasulullah sendiri yang mentalkin. Kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat fasih lisannya. Jadi mentalkinnya pasti jelas. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi karena pamannya ini selama hidupnya nggak pernah sholat, ya, nggak pernah ibadah, sehingga apa? Mati dalam kondisi di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama kesyirikan. Dan begitu juga dikisahkan ya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau orang yang ahlul maksiat, yang kehidupannya penuh dengan maksiat, dia banyak menghafal lagu-lagu, sering nyanyi-nyanyi, dan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditalkin ucapkan la ilaha illallah, dia mengigau. Dalam igauannya ya, dia melantunkan apa? Lagu-lagu yang sudah dia hafal. Ini ngeri sekali ya. Orang itu ngigo di dalam kondisi tidur atau ketika pingsan, biasanya dia ngigo dengan apa? Dengan kebiasaan selama hidupnya. Kalau orang yang biasa nyanyi, ketika ngigo, ketika sakaratul maut, kata Ibnu Qayyim, ada orang ketika ditalkin dia malah nyanyi. Ketika ditalkin, apa yang dia ucapkan? Dia mengigau, dia bilang ini barang bagus, ini barang murah, ini barang diskon dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan perniagaan dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu meninggal ketika sakaratul maut itu kan di bawah sadar ya. Sakaratul maut itu kondisi setengah sadar. Di dalam kondisi setengah sadar biasanya orang akan mengucapkan apa yang biasa menjadi kebiasaannya. Nah ini na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kemudian tanda husnul khatimah yang kedua adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau meninggal di malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini tanda husnul khatimah meninggal di hari Jumat. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa ngatur ya. Kita nggak bisa mengatur mau mati di hari apa. Ajal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya hari apa. Tapi kalau yang matinya bertepatan dengan hari Jumat, berarti ini rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia ditakdirkan mati di hari Jumat atau mati di malam Jumat, bisa terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur itu ujian di dalam kubur. Di dalam kubur ada ujiannya, ada soal jawab, ada soal yang harus dijawab. Soalnya nggak banyak, cuma 3. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Atau dalam riwayat lain, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Jadi kalau ujian sekolah banyak pertanyaannya, tapi kalau ujian kehidupan, fitnah kubur cuma 3 pertanyaannya. Nah, kalau meninggal di malam Jumat, dia terbebas dari fitnah kubur. Kemudian tanda husnul khatimah adalah wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Wanita yang meninggal karena melahirkan, maka dia masuk golongan syahid ya. Jam'a'u syuhada.
au syahadah. Dia termasuk golongan mati syahid. Jadi wanita bisa mati syahid, bisa kalau dia meninggal dalam kondisi melahirkan. Dan anaknya akan menarik dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian tanda yang berikutnya adalah seseorang yang meninggal ketika melaksanakan amal soleh. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian ditutup hidupnya dengan la ilaha illallah, dia masuk surga. Siapa yang berpuasa untuk mencari wajah Allah, kemudian dia diakhiri hidupnya dengan puasa itu, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah, kemudian dia menjadikan sedekah itu amal terakhir dari hidupnya, ya, kehidupannya ditutup dengan sedekah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga orang yang meninggal dalam kondisi berhaji. Man mata wa huwa yatatayyabu ilal Ka'bah wa kuntu bihi syahidan. Ya, barang siapa yang meninggal dunia ketika sedang menuju Ka'bah atau kembali dari Ka'bah, maka aku Nabi bersaksi baginya adalah seorang syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, tadi riwayat Ahmad, kalau haji khusus riwayat Muslim. Tapi hadisnya ini umum, siapa yang menuju Ka'bah dan kembali dari Ka'bah. Berarti nggak hanya haji, umroh juga bisa. Yang penting dia menuju Ka'bah. Kalau kita misalnya takut ya, mau pergi haji, mau pergi umroh, takut pesawatnya jatuh, sehingga nggak jadi umroh. Nanti kalau saya mati gimana? Nabi kabarkan, kalau dia pun meninggal dunia dalam kondisi perjalanan menuju Ka'bah, insya Allah husnul khatimah. Walaupun kalau masih punya umur panjang itu lebih baik ya. Misalnya selamat, berangkat selamat, pulang selamat, masih hidup sampai ketemu dengan bulan Ramadan, masih bisa beramal soleh, masih bisa iktikaf, masih ketemu Lailatul Qadar, mendapatkan malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan ya, 83 tahun lebih. Itu masih lebih afdal karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Tapi kalaupun ternyata qadarullah dia meninggal dunia, umurnya nggak panjang, meninggal dunia ketika berangkat ke Ka'bah atau pulang dari Ka'bah, insya Allah husnul khatimah, masuk surga. Begitu juga tadi, kalau meninggal dalam kondisi sholat, dalam kondisi membaca Al-Quran, meninggal dalam kondisi sujud ya, ini husnul khatimah dan dia bisa masuk surga kata Nabi. Ya, dakhalal jannah, hadisnya riwayat Ahmad. Tapi kadang-kadang sulit ya, peluangnya kecil orang meninggal dalam kondisi sujud. Sangat jarang, walaupun ada, tapi sangat jarang. Tapi ada yang peluangnya besar. Apa itu? Berpuasa. Ya, ini juga ada tadi hadisnya ya. Hadisnya, man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa dan puasa itu menjadi akhir penutup hidupnya, dia mati dalam kondisi puasa, dakhalal jannah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kalau puasa ini berarti peluangnya lebih besar. Peluang husnul khatimah lebih besar karena puasa itu dari mulai fajar sampai maghrib. Berarti kalau orang meninggal di jam 7, meninggal di jam 8, meninggal di jam 9, bukan di jam-jam sholat ya, atau meninggal di jam 1 siang, jam 2 siang, selama dia dalam kondisi puasa, maka dia husnul khatimah. Sehingga berpuasa sunnah salah satu peluang terbesar untuk menggapai husnul khatimah. Peluangnya besar. Karena meninggal di jam berapapun, selama kita meninggal di dalam kondisi shaum, puasa, kata Nabi SAW, yang ditutup amalnya karena puasa itu, khutima lahu biha dakhalal jannah. Amal akhir hayatnya ditutup dengan puasa, masuk surga. Demikian dan masih banyak cara-cara menggapai husnul khatimah yang lain yang tidak bisa semua disampaikan karena waktu terbatas. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita
dan jangan jadikan kita orang sombong walaupun sekarang soleh, berislam, beriman. Semoga jangan sombong karena belum tentu masih istiqomah sampai akhir hayat. Dan begitu pun yang sekarang masih banyak maksiat, jangan putus asa karena akhir hidup kita boleh jadi bisa menutup kesalahan-kesalahan kita dengan amal-amal baik kita di masa depan. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.